life is unexpected. And death or sorrow can come at any time. I've been stuck by the glory of the past, this fake achievement. Stumble to the ground, fall. I remembered the spark of joy I've felt before. There was a time for joy, a time for mourn. But when I tried to fix my life, things falling apart one by one. There's no way for us to prepare for this tremendous evil, but where is loss, that's where time to put the act of remembering that God put us in His refuge.
Ia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi setelah Mari anak-anak Tuhan kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa terjadinya ibadah ini adalah karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang senantiasa memelihara ciptaannya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Oke, selamat sore teman-teman semua yang ada di rumah dan ada di gereja. Selamat sore semua. Apa kabar? Senang banget ya akhirnya kita bisa ketemu langsung secara tatap muka walaupun gak semuanya. Tapi udah bersyukur banget bisa ngelakuin ibadah hybrid perayaan Natal kali ini. Nah, kali ini hari Minggu tanggal 19 Desember kita akan melakukan ibadah dan perayaan Natal bersama ya. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, masa kita nggak tahu temanya? Kira-kira temanya apa nih Kak Jung? Oke, jadi tema Natal kita pada hari ini adalah Light It Up. Berkaitan juga dengan tema Natal umum, yaitu merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Nah, kita kan sekarang ada di dalam kondisi yang boleh dibilang kurang mengenakan ya teman-teman, di tengah kondisi pandemi ini. Dan di situasi yang susah ini pasti banyak orang yang merasa stres, depresi dengan hidupnya, yang hatinya rapuh karena kondisi saat ini yang susah. Melalui ibadah hari ini, kita mau diingatkan sama-sama dan juga mau belajar bahwa kita sebagai remaja dan pemuda Kristen agar bisa menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Kita bisa melihat sisi positif dari diri kita dan juga kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Waduh, keren banget nih kayaknya temanya. Berarti teman-teman yang ada di rumah jangan lupa ditonton sampai akhir. Nanti khotbahnya akan dibawakan oleh Pendeta Nathan. Yes, betul. Vi, kita nggak kerasa ya udah ada di penghujung tahun 2021 nih. Kerasa cepet banget nggak sih? Benar, apalagi kita cuma di rumah doang lagi ya. Kerjaannya juga online kelas, terus tidur, makan kayak gitu-gitu aja. Terus jadi nggak kerasa tiba-tiba udah di penghujung acara. Penghujung tahun, sorry. Betul, teman-teman mungkin juga pasti ngerasa sama ya. Nah, di 1 tahun ini pasti banyak banget peristiwa yang udah kita alamin, baik hal yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan juga ya teman-teman. Dan mungkin pada saat ini saya mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama berefleksi dari segala pengalaman, segala peristiwa yang sudah Tuhan kasih di sepanjang tahun ini. Pernah gak sih kita jauh dari Tuhan, kita berkata-kata yang gak mengenakan buat hati Tuhan gitu. Kita tidak melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk refleksi pribadi lepas pribadi. Kita mau naikkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari teman-teman kita tundukkan kepala dan saya persilahkan berdoa secara pribadi. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, membawa kepadamu segala pergumulan kami, segala pengakuan dosa kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali jauh dari-Mu, kami sering mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan ajarlah kami agar kami bisa lebih dekat lagi kepada Engkau dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari Tuhan. Kami bawa doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam ku memerlukan
tajam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Ku datang juru selamat, berhatilah. Sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah hari ini diambil dari Roma 5 ayat 4 sampai 5 yang bunyinya, bukannya ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan bukanlah pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nah, teman-teman bisa memberikan salam damai berbentuk love kayak gini karena sekarang kita lagi pandemi, kita nggak boleh berkontak fisik. Nah, salam damai ya buat teman-teman semua yang di rumah juga, salam damai. Oke. Sebelum memasuki firman, sebelum mendengarkan khotbah dari
Pendeta Nathan, kita akan menyanyikan lagu Heal Where I Hide. Teman-teman bisa ikut nyanyi sambil baca lirik yang ada di layar.
Mari kita satu dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Bapa dan Sang Putra yaitu Yesus Kristus dan Sang Penghibur, Penolong yaitu Roh Kudus. Kami sekarang ini berkumpul di hadapan Tuhan dalam rangka memperingati kelahiran Juru Selamat kami ke dunia, Yesus Kristus. Yang kami tahu Dia adalah sosok yang baik dalam hidup kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa yang bisa menyeret kami ke dalam jurang maut. Dan hanya karena anugerah Engkau saja, melalui Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Ya Allah, setelah sekian lama kami beribadah dari rumah, dari tempat di mana kami berada, sekarang ini kami bisa berkumpul bersama-sama sekalipun dalam jumlah yang terbatas untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di waktu-waktu yang akan datang nanti Engkau kembali akan mempertemukan kami, sehingga kami dapat kembali bersekutu di gereja, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan suara dan sapaan Tuhan. Sekarang ini kami mau membuka hati dan telinga, membuka pikiran kami untuk menyambut sabda Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu, dan agar kami juga bisa melakukan apa yang Kau perintahkan di dalam firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami. Kami juga masih berdoa untuk pelayanan live streaming yang sampai hari ini masih belum bisa terhubung. Kami sudah mencoba berbagai cara, tapi jaringan menghalangi kami untuk bisa menjalankan ibadah perayaan Natal anak-anak muda ini secara live. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan alat-alat kami pun juga terbatas. Tapi kuasa Roh Kudus melampaui semuanya itu. Yang kami imani semuanya akan memperlancar sehingga ibadah ini juga boleh diikuti oleh teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang
kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi ya di gereja, sekalipun terbatas. Harus daftar dulu ya. Tapi percayalah bahwa satu waktu nanti kita pasti akan berkumpul kembali di gereja. Kita akan ibadah lagi seperti ini. Sekalipun juga mungkin akan diperlengkapi dengan alat-alat yang membuat ibadah kita menjadi hybrid seperti hari ini. Sebetulnya hari ini ada kendala, yaitu jaringan. Dan ini adalah kali pertama kami membuat ibadah di sore hari sebetulnya. Nanti ke depan mungkin kebaktian umum juga akan diadakan di sore hari. Tapi kita lihat anak-anak muda berani mencobanya di sore hari. Tidak apa-apa, karena percayalah bahwa sekalipun jaringan ini terganggu, harapannya ibadah ini tetap terrecord dan bisa diupload setelah ibadah ini selesai, sehingga teman-teman yang tidak bisa mengikuti ibadah akan mengikuti ibadah dan perayaan Natal susulan, dan tentu saja dibuatnya premier ya, jadi ditonton di jadwal dan di waktu yang sudah ditentukan, dan di private kemudian setelah selesai ditayangkan, begitu ya. Oke, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Light It Up. Jadi maksudnya maksudnya bacaan firman Tuhan ini dalam bahasa Indonesia adalah menyalalah, ya, atau teranglah. Nah, rekan-rekan muda, kalau kita baca kitab Kejadian, di sana ada hal yang menarik yang bisa kita temukan, yaitu kisah penciptaan alam semesta. Mungkin kita bertanya-tanya, saya waktu di sekolah diajarin nih sama guru biologi bahwa alam semesta ini terjadi karena Big Bang. Selain itu juga manusia diajarkan oleh guru-guru saya itu terjadi dari proses evolusi. Bahkan guru sejarah saya juga mengungkapkan manusia prasejarah dan zaman bersejarah yang terus bergerak maju sehingga menghasilkan makhluk hidup seperti yang ada sekarang ini. Dan kemudian mungkin temuan-temuan kita di bangku sekolah itu membuat kita bertanya-tanya, loh kok beda banget dengan apa yang gue baca di dalam Alkitab. Di Alkitab ku baca Allah berfirman, maka jadilah alam semesta, langit dan bumi, dan bahkan manusia. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab, kita nggak bisa membandingkannya dengan buku sains, nggak apple to apple. Karena Alkitab adalah buku atau kumpulan tulisan yang berisi tentang kesaksian iman. Jadi mereka percaya kepada sosok yang lebih besar dari mereka, dan mereka mau mengungkapkan kebesaran Sang Maha Kuasa itu dengan bahasa-bahasa kultural yang ada pada masa itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat fenomena alam yang besar, mereka melihat objek-objek semesta yang besar, asosiasi mereka adalah Sang Pencipta. Oleh karena itu, mereka mengatakan, adanya sesuatu yang besar ini seperti matahari, bulan, dan bintang adalah karena adanya The Creator atau Sang Pencipta. Atau kalau di dalam buku-buku filsafat itu biasanya disebut sebagai the ultimate reality. Tapi orang Kristen lebih suka menyebutnya dengan nama Allah.
Jadi kalau kita baca Alkitab, jangan sampai kita mengatakan bahwa I don't believe the Bible. No. Believe the God, right? Ya, kita bukan percaya pada Alkitab, kita percaya pada Allah, dan melalui Alkitab itu kita beriman pada Allah yang menciptakan itu. Jadi mau berkembang ilmu pengetahuan seperti apapun, yang bahkan ada tokoh-tokoh sains yang menggugat Alkitab dan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah dongeng atau mitos, kita nggak terganggu sama sekali. Kenapa? Karena Alkitab adalah buku iman yang menolong kita untuk melihat kebesaran Allah. Jadi kalau misalnya ada ilmuwan yang mengatakan alam semesta ini diciptakan dengan Big Bang, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita percaya kenapa ada Big Bang? Karena ada sang creator di belakangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mau ilmu pengetahuan berevolusi seperti apapun, iman kita tidak pernah berubah untuk mengatakan bahwa semuanya itu terjadi karena campur tangan sang pencipta. Nah, yang menarik kalau kita baca kisah penciptaan, kita akan menemukan bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta ini. Dia mengatakan, aku berfirman. Kalau kamu membuka Alkitab dari Kejadian 1 ayat 3, di situ ada teks firman Tuhan begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Luar biasa. Berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Jadi terang, maka terang itu jadi. Nah, kalau kita lihat kata berfirman dari teks ini, perjanjian lama, itu diambil dari kata Ibrani amar, ya, yang berarti speech atau perkataan. Kalau kita lihat perjanjian baru, sama juga kita menemukan kata berfirman, yang kita baca sama-sama di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, in the beginning. Ya, pada mulanya adalah firman. Nah, kata firman yang digunakan di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang kita baca pada hari ini, itu sama dengan kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 3. Allah berfirman, maka jadilah sesuatu. Dan kata firman di dalam perjanjian baru, di dalam teks yang kita baca, diterjemahkan dari kata Yunani yaitu logos, yang artinya adalah perkataan. Nah, jadi firman, baik di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itu diterjemahkan sebagai perkataan atau words. Nah, jadi firman atau perkataan itu semacam instrumen atau alat yang menjadi jembatan antara dunia Allah yang tidak terbatas melampaui ruang dan waktu itu ke dimensi yang punya ruang dan waktu. Udah mulai paham belum? Allah berfirman, jadilah sesuatu. Ada Allah, ada firman yang menjadi jembatan, jadilah sesuatu. Jadi sang firman ini adalah sang antara, jembatan yang menjembatani antara dunia Allah yang tidak terbatas kepada dunia yang kita lihat rupanya. Sang Allah atau kreator itu adalah penggagas atau orang yang punya ide. Dan sang firman ini adalah orang yang mau menerjemahkan ide Allah itu, kemudian membuatnya menjadi nyata. Luar biasa ya. Allah, sang penggagas, sang pengide, melalui sang firman, yaitu firman yang dia katakan, maka jadilah sesuatu. Jadi ibarat, ini penyederhanaan saja, kalau kamu melihat ada seorang pemahat, dia sudah punya ide dan gagasan di kepalanya. Gua mau bikin patung seekor gajah misalnya, atau seekor singa. Apakah sudah ada patungnya? Sudah ada ukiran kayunya? Enggak ada. Tetapi kemudian dia doing something, dia bergerak, dia ambil alat pahatnya, dan dia ambil kayunya, kemudian dia pahat itu. Ide yang abstrak itu kini menjadi konkret. Paham ya? Allah yang abstrak itu melalui sang firman membuat yang abstrak itu menjadi konkret. Makanya di dalam Alkitab kita menjumpai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa? Karena ada sang firman yang menerjemahkan ide Allah yang abstrak itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sang firman itu sebetulnya adalah sang antara. Dia yang menjembatani antara yang melampaui ruang dan waktu menjadi ruang dan waktu yang tanpa wujud menjadi berwujud.
Yang menarik juga adalah Alkitab mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Loh, jadi gimana nih? Jadi Allah, sang firman itu ada dua atau ada satu? Nah, kembali lagi ke dalam pemahaman kita tentang firman. Firman itu apa? Kata-kata atau perkataan. Jadi perkataan ini adalah sesuatu yang berbunyi. Di dalam logika kita kan kita tahu ya, perkataan itu pasti sesuatu yang berbunyi. Ketika hari ulang tahun anak kami yang memasuki usia 2 tahun, kami mengajaknya jalan-jalan ke Taman Safari. Dan kami melewati jalan tol, dan di jalan tol itu melintas mobil ambulans dengan bunyi sirine. Belum kelihatan nih mobil ambulansnya, tapi sirinenya udah kedengaran. Lalu anak kami bilang, ambulans, ambulans, ambulans. Ya, nggak tahu tuh benar mobil ambulans atau mobil polisi, tapi ada sirinenya. Dan benar yang lewat ternyata mobil ambulans. Yang mau saya katakan di sini apa? Suara dengan sumber dari suara itu tidak terpisahkan. Suara tidak akan pernah kita tahu suara apa itu kalau kita nggak tahu apa objek yang menghasilkan suara itu. Contohnya kalau ada meja, ya, ada meja di atasnya ada gelas, kamu bunyikan gelas itu dengan sendok. Kamu nggak ngelihat gelas itu, tapi kamu udah bisa tahu itu bunyi apa. Oh, itu bunyi suara gelas. Atau suara bunyi lonceng gereja. Kita tahu, oh itu lonceng gereja ada di atas. Kamu lihat? Enggak, tapi kamu tahu itu suara lonceng gereja. Yang bunyinya seperti itu pasti lonceng gereja. Atau notifikasi di handphone kamu, ya kan? Orang-orang yang spesial itu notifikasinya bisa beda-beda. Oh, kalau mantan gitu ya, bunyi notifikasinya tring-tring, ya misalnya, ya. Oh, kalau teman bunyi notifikasinya centeng, misalnya. Itu bisa dibedain. Jadi tiba-tiba kalau ada notifikasi dari mantan datang, tring-tring, mantan udah biarin aja. Kita udah tahu bunyinya. Jadi sumber bunyi itu tidak terpisah dari suaranya atau bunyinya. Nah, makanya Alkitab mengatakan firman itu adalah Allah. Sang kata, sang suara itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi kita bisa pahami di sini bahwa sang kata sendiri itu sebetulnya adalah ya Allah sendiri, begitu. Ya, jadi kita tidak percaya ada dua Tuhan ya, ada Allah sang Creator, lalu ada jembatan satu lagi, enggak. Ini ada Allah, tetapi dia punya pribadi yang mengejawantahkan atau mewujudkan ide-idenya yang disebut dengan sang firman itu. Nah, nanti kalau teman-teman belajar tentang Allah Trinitas mungkin bisa memahaminya dengan lebih dalam lagi ya. Lalu ada hal yang menarik lagi. Sang firman ini yang adalah perkataan Allah ini kemudian menjadi manusia. Dia berevolusi kalau pakai bahasa modernnya. Tapi sebetulnya kalau pakai bahasa teologi disebutnya inkarnasi, inkarnis, masuk menjadi daging. Nah, jadi instrumen atau alat Allah untuk mengubah yang abstrak menjadi konkret itu kemudian mengkonkretkan dirinya. Dengan kata lain, Allah yang adalah sang firman itu, dia menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita menjadi ciptaan. Siapakah dia? Kamu tahu? Yesus Kristus. Kalau kamu lihat Yesus Kristus di dalam pelayanannya, dia punya kemampuan mengubah materi. Bukan materi uang ya, tapi sesuatu yang berbentuk, ya kan? Orang sakit, orang buta, kemudian melalui kemampuannya sebagai sang firman, dia mengubah yang buta itu menjadi orang yang melihat. Itu mengubah materi sebenarnya. Sama dengan sang firman di dalam ciptaan, ya kan? Bapa Allah berfirman, jadilah sesuatu. Nah, sang firman itu punya karakteristik itu, mengubah materi. Badai, hujan, begitu ya. Lalu dia tenangkan dan menjadi tenang. Nah, inilah kemampuan sang firman sebetulnya. Dan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, kemampuan untuk mengubah materi itu yang disebut dengan mujizat, gitu ya. Ya kalau di fiksi-fiksi zaman sekarang disebutnya ya superhero lah dia mutan gitu ya. Tapi kita tidak memandangnya demikian. Kita memandangnya sebagai bagian dari diri Allah yang memang mempunyai karakteristik mewujudkan sesuatu yang tidak terwujud seperti itu. Makanya di dalam teologi disebutnya creatio ex nihilo.
membuat segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, itu Tuhan Yesus punya kemampuan itu. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus itu Sang Firman itu menjadi manusia dengan satu tujuan. Kenapa? Satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah dia datang ke dunia ini untuk menjadi terang. Yohanes 8 ayat 12. Sekalipun tidak menjadi bacaan kita hari ini, tetapi masih di Injil yang sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 12 ayat 46. "Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Nah, jadi Sang Firman itu hadir di dunia, berinkarnasi, itu dengan satu tujuan, yaitu menjadi terang. Kalau kita lihat, apa sih fungsi terang di dalam kehidupan manusia? Ada terang gitu ya. Apa yang terjadi kalau terang atau lampu ini, cahaya ini dimatikan? Kamu nggak bisa lihat apa-apa. Kita mungkin juga akan sulit membedakan mana drum, mana keyboard, mana piano. Kita baru bisa mengetahui perbedaannya kalau kita mendatangi objek itu dan merabanya. Tapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi perlu cahaya untuk bisa membedakan objek apakah itu. Nah, jadi apa maksudnya Tuhan itu datang sebagai terang? Dia datang sebagai referensi, sebagai rujukan bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kamu kalau berada di tengah kegelapan, kamu akan berada di dalam kebingungan. Saya mau ngapain? Saya harus berbuat apa? Gak bisa tuh yang namanya kita membedakan mana yang baik, mana yang benar di tengah kegelapan, susah sekali. Tapi kalau ada terang, kita bisa membedakannya. Nah, ini beberapa kali pernah juga saya sharingkan kepada teman-teman muda. Kalau mati lampu, kamu mati lampu, ya. Apa yang kamu cari? Pasti kamu akan mencari sumber terang, ya kan? Ya, entah dari handphone, atau kamu pergi ke dapur, kamu nyalain senter, kamu cari lilin, kamu akan cari sumber terang. Tetapi sebelum kita mencari sumber terang itu, misalnya kalau kamu ada di ruang tamu, gelap, kamu kan nggak bisa ngebedain, nggak bisa tuh yang namanya tahu kalau di depan itu ada undakan. Bisa aja kamu tersandung, bisa aja kamu jatuh gitu. Tapi kalau ada terang, kamu bisa ngebedain, oh itu ada undakan, gue harus menghindar. Oh di sini ada buku si Ade, saya jangan injak. Kalau ada terang. Tapi kalau nggak ada terang, main terabas aja, jatuh. Kita terluka. Ada adik di situ, alat-alat tulisnya kita injak-injak semua. Membuat adik kita jadi sedih. Nah, kegelapan membuat kita tersesat dan melakukan yang salah. Yang merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Dengan adanya terang menolong kita untuk punya referensi. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai referensi. Oh, gini toh caranya jadi orang yang baik itu seperti ini. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu seperti public figure. Dia itu seperti artis yang di-follow, diikuti, dipelajari, diteladani. Dan dengan melakukan itu, maka kita akan memperoleh kebaikan hidup ini. Nah, itulah yang sebetulnya mau Tuhan Yesus hadirkan ketika dia menjadi manusia. Dan ketika jadi manusia, dia berperan sebagai terang di dunia ini. Lalu apakah terang itu hanya milik Kristus saja? Ya, sumber terang sejati hanyalah Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mewarisi terang Kristus itu? Bisa. Alkitab kan mengatakan, Matius 5 ayat 14 dan 16. "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi sebetulnya terang Kristus itu diwariskan kepada kita. Ketika kita percaya kepadanya, maka kita mempunyai terang hidup itu. Nah, makanya Alkitab di Yohanes 1 ayat 12 tertulis begini. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, artinya kita menjadi anak-anak terang. Istilahnya Allah itu seperti lilin yang besar, lalu kita ini adalah lilin-lilin kecil. Dan kemanapun kita berada, kita dipanggil untuk menjadi lilin-lilin kecil itu.
Inilah yang menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia. Kita menjadi referensi kebenaran dari orang-orang, anak-anak muda mungkin di luar yang hidupnya kurang baik dan kurang benar. Ingatkah kamu nyanyian di dalam NKB 212 yang berjudul Sungguh Inginkah Engkau Lakukan? Tahu lagu itu? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Tahu nggak lagu itu? Dan kamu tahu nggak refnya apa? Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Menarik ya. Dari nyanyian itu saja, itu sudah mengingatkan kita, hei, kamu itu terang yang sudah, kamu itu adalah pewaris terang Tuhan, jadilah suluh dunia, jadilah terang dunia. Aduh, tapi jadi terang dunia itu susah banget. Gimana caranya jadi terang dunia? Ya kan? Kita ini hanya seorang anak muda di bagian koordinat terkecil dunia ini. Apakah artinya kita? Kalau kita lihat lirik bahasa Inggrisnya, dari lirik aslinya, bagian refnya itu adalah bukan jadilah suluh dunia, melainkan brighten the corner where you are. Bersinarlah di sudut di mana engkau berada. Beda ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kesannya tuh kayak bombastis banget. Kita tuh harus amazing dulu, baru kita bisa menginspirasi dunia. Padahal enggak. Di sudut dimanapun kamu berada, jadilah inspirasi di sana, jadilah terang di sana. Di tengah kehidupan yang sekarang ini kita lihat depresi di mana-mana, kekerasan di mana-mana. Kita lihat ada anak-anak muda juga yang kehidupan pergaulannya cukup buruk gitu ya. Kita harus hadir sebagai counter culture, sebagai anak-anak muda yang memperlihatkan gaya hidup yang lain. Mungkin orang mengatakan, Nora, lu nggak apa-apa. Dan memang harus seperti itu orang Kristen hidup. Kita ini hidup di dunia dan lihat bagaimana Yesus hidup. Dia siap berkonfrontasi dengan yang berbeda dengannya, selama dia tahu itu baik. Apakah kita harus bergabung dan ikut-ikutan dengan dunia untuk mereformasi dunia kemudian? Enggak. Kita harus terus tetap berbeda dari dunia. Ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Charles Sheldon. Buku itu berjudul In His Time. Dan di dalam buku itu dia mengatakan, untuk menjadi terang di tempat di mana kamu berada, di sudut di mana kamu berada, pakailah formulasi ini. What would Jesus do? What would Jesus do? Kamu tahu nggak gelang WWJD? WWJD. What would Jesus do? Nah, ini adalah sebuah frasa yang dibuat oleh Charles Sheldon supaya orang-orang Kristen itu mau memposisikan dirinya di sudut dimanapun dia berada, itu memposisikan dirinya itu seperti Tuhan Yesus yang menghadapi segala persoalan. Ketika kamu di sekolah, kamu ngelihat ada teman-teman kamu yang nyontek, yang melanggar peraturan sekolah, what would Jesus do? Kalau Tuhan Yesus ada di sekolahan itu dan Tuhan Yesus itu melihat hal yang terjadi, kira-kira apa yang dia lakukan? Mengingatkannya, membiarkannya, bersahabat dengannya, lalu mengubah cara pandangnya, atau membiarkan itu bukan urusan gue, biarin dia bertanggung jawab untuk kesalahannya. What would Jesus do? Kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Ketika terlintas di dalam pikiran kamu, apa yang harus kamu lakukan, ketika kamu melihat segala sesuatu yang tidak benar itu terjadi di mata kamu, percayalah itu suara Roh Kudus yang berbicara dalam dirimu. Dan kamu harus dengar itu. Dan kamu harus menjalankan itu. Karena kalau tidak demikian, apa bedanya kamu dengan orang-orang, dengan dunia ini yang hidup dalam kegelapan? Terang itu selalu berbeda dengan kegelapan. Dia tuh nyentrik, kelihatan sekali, kontras sekali. Dan kita harus menjadi orang-orang seperti itu. Kalau kita terang di tempat yang terang, apa artinya? Contohnya ya, di gereja kita dikenal sebagai orang yang rajin pelayanan baca Alkitab. Oke, kita terang di tempat yang terang. Bagaimana di rumah? Baca Alkitab juga misalnya. Ikuti firman Tuhan juga. Bagaimana di sekolah? Bagaimana di kampus? Bagaimana dalam pergaulan kita di media sosial? Jadi terang juga kita di sana. Atau kita
menjadi diri kita yang lain di dunia maya, mengekspresikan apa yang ingin kita ekspresikan, biarin aja. Real life kita seperti terang, tapi ternyata di dunia maya kita menjadi kegelapan, malah menjadi sumber pemadam cahaya orang lain. Kedepan nanti kita akan tinggal di era yang sangat berbeda. Mungkin di antara kamu ada yang pernah dengar metaverse, tapi itu 10-20 tahun ke depan. Kita akan hidup di tengah aktivitas dunia maya yang lebih banyak lagi. Itu adalah eksistensi keberadaan kita di tempat yang lain. Kalau di real life kita baik-baik saja, maka di dunia maya kita juga harus bisa menjadi pribadi yang baik. Kita harus bisa menjadi terang di sana. Jangan malah menjadi sumber pemadam terang itu. Teman-teman, inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Light it up. Teranglah, bercahayalah di tempat di mana kamu berada. Jadilah inspirasi untuk mereka yang sedih dan menggunakan prinsip ini. What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika melihat situasi di depan mata kamu tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli begini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami diingatkan sekali lagi untuk menjadi terang di tempat di mana kami berada, menjadi inspirasi bagi mereka, menjadi referensi bagaimana hidup dalam kebenaran itu. Jangan biarkan kami menutupi terang itu, menyembunyikan terang itu, atau bahkan kami hanya terang di tempat yang sudah terang. Tapi tuntunlah kami melalui Roh Kudus untuk kami berada di tempat-tempat yang gelap, dan ketika kami berada di situ, kami bisa menjadi referensi hidup yang benar. Kami bisa menjadi contoh bagaimana hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan kami hanyut oleh dunia ini, oleh zaman ini. Tapi biarkanlah pengetahuan kami akan kebenaran firman Tuhan semakin tajam, supaya kami sanggup membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang melawan kehendak Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami benar-benar bisa menempatkan diri kami dimanapun kami berada, seperti Engkau menempatkan diri di dunia. Kami berpikir seperti Engkau berpikir, kami merasa, melihat, mendengar, dan berkata-kata seperti Engkau merasa, melihat, mendengar, dan berkata-kata. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Kau akan menuntun kami supaya kami
benar-benar bisa menjadi inspirasi dan juga referensi untuk hidup dalam kebenaran bagi teman-teman kami, bagi sahabat-sahabat kami yang ada di luar sana. Di dalam syafaat ini kami berdoa khususnya bagi kehidupan anak-anak muda. Kami sebagai anak-anak muda yang masih menempuh pendidikan baik di sekolah maupun di universitas, berikanlah kami hikmat agar kami dapat belajar dengan benar, membekali diri kami sebagai implementasi dari kami mengasihi diri kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk membekali diri kami agar ketika kami siap, kami dapat mengekspresikan bekal kami itu untuk membangun kehidupan bangsa, membangun kehidupan gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Berkatilah supaya mereka dengan pekerjaan mereka, mereka bisa menjadi garam dan terang. Mereka bisa memberkati sesama mereka. Dan mereka juga bisa menjadi teladan bagi sesama mereka. Bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyediakannya bagi mereka tempat yang baik, yang layak, yang cocok bagi mereka, sehingga di situ mereka akan garap dan menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami berdoa untuk relasi kami dengan keluarga kami. Berkatilah kami dalam relasi kami dengan ayah, dengan ibu kami, dengan adik kami, kakak kami, supaya kami bisa menghormati mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Sekalipun kami mungkin sering kali berpandangan berbeda dengan mereka, berdebat dan tidak menjumpai jalan tengah, tetapi ini adalah dinamika kehidupan keluarga yang kami imani akan mendewasakan kami dan akan mempengaruhi cara pandang kami terhadap orang tua kami. Dan tentu saja kami tidak mau memutus relasi kami sebagai anak dan orang tua. Tetapi sebaliknya, ketika konflik-konflik perbedaan itu terjadi, kami mau menemukan jalan tengah, kami belajar untuk menyelesaikannya, dan kami mau belajar untuk bijaksana menyikapinya. Sehingga sekalipun berbeda, kami bisa tetap saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan kami di gereja ini, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah setiap anak-anak muda yang terpanggil, yang Kau panggil untuk menjadi pengurus, baik komisi remaja maupun komisi pemuda. Perlengkapilah mereka agar melalui mereka bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya untuk membangun jemaat ini. Kiranya Tuhan juga gerakan anak-anak mudamu di gereja kami, di gereja ini, supaya mereka terdorong juga untuk melayani Tuhan di gereja ini, membangun kehidupan jemaat ini, sehingga anak-anak muda boleh bangkit dan menjadi teladan bagi orang-orang dewasa. Sebagaimana juga yang kita jumpai di dalam Alkitab Tuhan, di mana Paulus menasihati Timotius agar ia menjadi teladan bagi orang-orang dewasa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur untuk Natal yang boleh terselenggara pada hari ini, di mana kami bisa berkumpul dan sekalipun terbatas, kami percaya bahwa ini sangat membuat kami bersuka cita. Dan kami percaya di kesempatan yang lain nanti, kami juga akan bisa kembali beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah para pemimpinnya, yaitu majelis jemaat yang Tuhan percaya, yang Tuhan berikan wewenang dan kewibawaan, supaya mereka dapat menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka itu untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di gereja ini. Berkatilah jemaat kami Tuhan, agar mereka bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah menurut kebenaran firman Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau akan memimpin perjalanan hidup kami hari ini, sehingga kami bisa terus mengikuti langkah kaki Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga akan memberkati tangan kami, supaya apa yang kami kerjakan bisa seirama dengan pekerjaan tangan Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebagai ungkapan syukur, kita bisa memberikan persembahan melalui scan barcode di atas dan juga melalui transfer. Nah, teman-teman, untuk nats persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, teman-teman, sambil memberikan persembahan, saya undang teman-teman untuk berdiri semuanya dan ikut bernyanyi bersama lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Teman-teman boleh tepuk tangan, boleh goyang ke kanan ke kiri, boleh senyum-senyum sama kanan kirinya sambil bernyanyi lagu ini. Karena ini lagunya kita harus sukacita. Teman-teman boleh tepuk tangan semuanya. Yuk teman-teman, lebih semangat lagi. Teman-teman boleh goyang, ikut goyang ke kanan ke kiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini dan memberikan kami semua kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Semoga persembahan yang kami berikan berguna dan bermanfaat bagimu dan gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, kita udah hampir sampai di penghujung acara. Wah, Gimana nih? saya udah mau sampai penghujung acara nih, Vi. Gimana teman-teman, merasa terberkati kan dengan khotbah dari pendeta Nathan tadi? Gimana? Gimana? Waduh. Sepi banget. Kalau Apa misalnya kita dia, perlu berarti keliling? Aku anggap iya ya, berarti kita semua Kita anggap dapat iya. sesuatu, dapat. Cuman kita kayak nggak afdol aja nggak dengar suara mereka ya. Kayak kita perlu keliling dulu kali ya. Boleh. Keliling dulu. Keliling dulu aja. Kak Jo di sana, aku yang di sini kali ya. Oke. Kita keliling dulu kali ya. Kak Jo mau nanya cewek atau cowok nih? Aku nanya cewek deh. Ya udah. Waduh. Aku cowok ya berarti. Nah teman-teman kan tadi pasti ini ya, hari ini enjoy banget acaranya, juga dapat sesuatu dari khotbah. Kita penasaran nih teman-teman, dapat apa sih dari khotbah hari ini, Avi? Betul, jangan tadi cuman melamun doang. Waduh, Aduh, iya. jangan dong. Mudah-mudahan enggak lah ya. Kita cari dulu kali ya, Yuk. cari mangsa dulu kita. Waduh, cari mangsa. Atau ada yang mau volunteer? Ada yang mau volunteer nggak? Kalau nggak kita kelilingnya makin jauh. Oh, di sini cowoknya cuma 3 ternyata. Waduh, Cowoknya cuma 3 ya. mana nih? Kamu dengerin gak?
aku kan ini Natal ya, aku lagi suka warna merah sih. Oke. Kebetulan dari sini ada yang pakai baju warna merah, cowok-cowoknya putih semua kecuali ini. Jadi kayak Oke, gimana, aku gimana? yang ini dulu deh, gimana? Jadi khotbahnya apa intinya? Jadi intinya sebagai orang yang beriman, kita mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab. Jadi ada jembatan untuk kita beriman kepada Allah. Puji Tuhan, ternyata nggak dengerin. Wah, puji Tuhan sekali. Ternyata- Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Puji Tuhan, ternyata nggak dengerin. Waduh. Lega nih dia lega. Nanti lega ya? nanti dapat hadiah tambahan dari panitia ya. Benar, nanti boleh diambil kok, tenang. Ya, Nah, ada hadiah spesial dari panitia. yang dari sisi sini Nah, nih belum sebelah kedengeran sini ya. suaranya. Karena tadi Via udah pilih baju warna merah, kita hari ini kan dasarnya merah hijau ya Via? Kayaknya aku melihat ada yang pakai baju hijau nih. Nah, halo, namanya siapa? Gracia. Ada Gracia. Boleh sharing sedikit tadi dapat apa dari khotbahnya Pendeta Nathan? Kita harus selalu menjadi terang, terang dimanapun kita berada. Oke, thank you Gracia. Boleh tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Betul banget ya. Betul banget sih yang Ternyata. udah di-sharingkan sama teman-teman ya. Kita harus menjadi terang nih. Tuh. Kalau dari aku paling aku mau tambahin sedikit, senang dengan ilustrasinya Pak Pendeta Nathan tadi. Jadi Allah itu adalah lilin yang besar dan kita tuh lilin yang kecil. Jadi kita panggilan kita itu sebagai referensi kebenaran kita untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin selama ini tidak benar. Dan juga satu kalimat yang bagus buat kita dalami pada hari ini, what would Jesus do ya? Jadi kita dihadapkan kepada suatu permasalahan atau suatu kondisi, kita harus memposisikan diri. Kira-kira kalau Tuhan Yesus lihat ini, kita bakal melakukan apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Benar, Dari kamu gimana, Vi? aku juga ada mau tambahan sedikit. Sebenarnya aku sama banget kayak yang Gracia tadi. Kita harus jadi terang walaupun bukan di gereja doang, tapi rumah, di sekolah. Kita juga tetap harus berbuat baik dan maksudnya bukan berarti kita cuma berbuat baik karena kita lagi ibadah. Nanti keluar pintu kalian semua udah lupa sama yang Kanatan bilang, terus ajaran-ajaran Tuhan Yesus kalian lupa setiap keluar dari gereja, itu enggak juga. Karena sebagai remaja Kristen kita harus bisa menjadi terang juga dalam kehidupan sesama, apalagi dalam keadaan pandemi kayak gini gitu. Tuh, ada amin teman-teman? Jawab Amin. dong. Amin. Kayaknya ini udah mulai agak lemes-lemes. Ya. Kita kasih semangat dulu Boleh. kali ya. Kita Jangan semangat duduk ya. dulu teman-teman semua karena kita akan menyanyikan lagu The First Noel. Buat teman-teman boleh tepuk tangan, boleh joget, kalau mau loncat aja. Terlepas saja kita mau sambut Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman boleh tepuk tangan. Dari atas teman-teman. The first Noel. First Noel, the angels did sing, was birds
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Maranatha, Maranatha, pujilah Tuhanmu selamanya. Maranatha, pujilah soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Maranatha. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Silakan duduk. Nah, teman-teman jangan keluar dulu karena acaranya nggak akan asik kalau nggak ada surprise. Dengar-dengar panitia mau ada surprise buat kalian, Wudi. Nggak tahu nih, ini Kak Friska ya yang katanya mau. Teman-teman, jadi kita ada door prize. Dengar-dengar ada door prize. Tapi nggak tahu ya ini hadiahnya apa ya? HP kali ya? iPhone. Motor ya? Oh, motor. Oh, mobil. Nanti kontak panitia aja yang menang door prize ya. Kita nggak tanggung jawab. Kita nggak tanggung jawab, iya. Nah, jadi teman-teman kita mau ngundi door prize berapa orang nih, Vi? Berapa? Dua ya? Dua. Oke. Berarti Kak Jo ambil satu, aku ambil satu. Nanti untuk hadiah door prize-nya berarti bagi dua sama kita. Nanti Karena bagi dua ya, tangannya kan tangan hokinya ada di kita Iya, berarti. Betul. Oke, kita bercanda. Kita undi Kita bercanda. door prize yang pertama ya teman-teman. Boleh minta drum roll? Oke, aku ambil ya. Mau langsung dibuka dulu atau Kak Jo ambil dulu? Oh, buka dulu. Oke. Ini dari nomor kursi ya. Nomor kursinya ada di belakang kursi kalian yang warna biru kertasnya. Di belakang teman-teman ada kertas warna biru, itu nomor kursinya ya. Ya, sekarang nih. Oke. Door prize yang pertama. Nomor. Aduh. Kayaknya ini nomornya lebih dari nomor kursi deh. Oke, siap-siap ya. Nomor kursi 33. Coba dilihat di belakang kursi kalian nomornya berapa? Ada nomor kursi 33 nggak? Nih 33. 33. Di belakang kursi kalian ada nomor 33. Oh, belakang. Oh, boleh maju Bu. Betul. Boleh maju Bu ke depan. Selamat, Dede. Untuk mobilnya bisa ditanya ke panitia ya. Mobilnya bukan tanggung jawab WL tapi tanggung jawab panitia. Nah, nanti door prize-nya bisa diambil ke panitia, Bu. Ini nomor door prize-nya. Iya. Oh, gimana kesan-pesan acara Natal remaja kali ini? Acaranya bagus. Ibu senang sekali ya. Tepuk tangan dong. Ya. Dan semoga yang hadir di sini nanti menjadi terang-terang dunia dimanapun kita berada. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat sekali lagi. Terima kasih. Oke, berarti ada lagi. Oke, sekarang kita ngundi. Jangan sedih. Oke. Terus kedua ya, teman. Oke, kita lihat nomor berapa. Kok aku yang deg-degan ya? Jangan-jangan kursi aku. Nggak boleh. Oh. Nomor 3. Angka 3 lagi. Nomor
Boleh maju ke depan, selamat. Kak. Selamat. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Ini lemes karena nggak menang door prize ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Jangan lemes dong. Oke, sama kayak pertanyaan yang Sama kayak yang tadi. Di tengah dong, di tengah biar kelihatan. Kesan-kesannya gimana selama mengikuti Natal kita pada hari ini? Seneng banget sih Natal kali ini lancar, bisa ketemu sama Tuhan pertama kali lagi Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya, nanti bisa menghubungi panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Udah, Friska. terima kasih Kak Friska. Sudah selesai nih teman-teman door prize-nya. Nanti kalau kurang boleh hubungi panitia aja ya. MC-nya nggak ikut-ikutan. Ya, teman-teman boleh bangkit berdiri dan kita akan undang teman-teman untuk nyanyi lagu penutup Feliz Navidad untuk mengiringi teman-teman kalian. Teman-teman untuk menutup rangkaian acara kita, yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, boleh sambil tepuk tangan, sambil joget boleh ya. Dan kalau teman-teman bisa bilang Merry Christmas and Happy New Year ke teman-teman di kanan kirinya juga. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Teman-teman lebih semangat lagi sambil ucapkan Merry Christmas and Happy New Year ke kanan kirinya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
3, 2, 1.